Ibu dosen penguji uji kinerja UKM PPG tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Hardina SPD. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, gelombang 2 tahun 2022. LPTK Universitas Negeri Makassar, Program Studi Pendidikan IPA. Pada kesempatan kali ini, Senin tanggal 12 Juni tahun 2023, saya akan melakukan praktik pembelajaran uji kinerja di SMP Negeri 3 Bajeng, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan, di kelas 8A dengan materi gangguan pada sistem pernapasan. Sebagai syaratnya, saya telah melakukan pendaftaran dan mencetak kartu pendaftarannya. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktik pembelajaran uji kinerja yang telah saya buat. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan ketua kelasnya. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sebelum belajar, Ibu mau mengabsen dulu. Siapa teman yang tidak hadir, Nak? Reski, Fauzan, Dina, Reski, Fauzan, Dina ini 3 orang kenapa? Satu. Sakit. Ya, jadi semoga ketiga teman ini segera diberikan kesembuhan supaya bisa bertemu dengan kita. Amin. Oke, sebelum dimulai kita meningkatkan nasionalisme kita dulu dengan cara menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Siapa nak? Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terjang. Tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Kita masuk di materi baru, Nak, yaitu gangguan pada sistem pernapasan. Ya. Nah, sebelumnya Ibu ingin memeriksa kesiapan kalian belajar. Coba berdiri semua. Apakah kaki bajunya di dalam? Sudah, Bu. Apakah ada sampah di bawahnya, di dalam mejanya dan sebagainya? Tidak ada, Bu. Sudah siap ya. Sekarang silakan duduk. Jadi seperti biasa kita harus mematuhi peraturan dan tata tertib sekolah. Kena asap rokok, apa yang kalian rasakan? Pusing. Ya, sesak napas, apa lagi? Pusing. Apa lagi? Batuk-batuk, berarti merasa tidak nyaman. Nah, ini karena mengganggu sistem pernapasan. Oke? Iya, Bu. Nah, untuk kompetensi dasar hari ini ada 2 ya, pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan adalah menganalisis sistem pernapasan pada manusia dan memahami gangguan pada sistem pernapasan, serta upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan. Untuk kompetensi dasar keterampilannya adalah menyajikan hasil karya tentang upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan. Jadi insya Allah sebentar kita akan membuat poster anti rokok. Iya, Bu. Lanjut untuk tujuan pembelajarannya, yaitu pertama, peserta didik dapat menyebutkan nama-nama penyakit yang terjadi pada sistem pernapasan manusia dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan jenis-jenis gangguan yang terjadi
terjadi pada sistem pernapasan manusia dengan benar. Ketiga, peserta didik dapat menjelaskan upaya menjaga kesehatan pada sistem pernapasan manusia dengan tepat. Keempat, peserta didik dapat menganalisis gangguan pada sistem pernapasan dengan teliti. Kelima, peserta didik dapat menganalisis upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan manusia dengan teliti. Dan yang terakhir, keenam, peserta didik dapat membuat poster tentang bahaya merokok bagi kesehatan dengan percaya. Untuk mengetahui kemampuan awal kalian, silakan anak-anak semua mengisi atau mengerjakan soal pretest. Untuk mengerjakannya Ibu kasih waktu 5 menit ya. Ibu kirim di grup WhatsApp kalian. Silakan dikerja. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah selesai, silakan dikirim ya. Ibu. Sekarang kita masuk ke materi, tapi sebelumnya kita melakukan screening dulu. Masih ingat pelajaran yang kemarin? Masih. Nah, sekarang kita menyanyi lagu sistem pernapasan versi anak kambing saya. 1, 2, 3. Ayo belajar sistem pernapasan. Oksigen ke hidung, tarik trakea, lewati bronkus juga bronkiolus, sampai alveolus ditukar CO2. Hirup oksigen, hey hey, hirup oksigen, hey hey, hirup oksigen, hembuskan CO2. Hirup oksigen, hey hey, hirup oksigen, hey hey, hirup oksigen, hembuskan CO2. Jadi sudah semangat untuk belajar hari ini, Nak? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Sekarang kita masuk ke materi gangguan pada sistem pernapasan. Masih ingat pelajaran kemarin? Yang tahu apa pengertian dari bernapas? Siapa yang tahu? Angkat tangan yang tahu. Jadi bernapas adalah menghirup oksigen dan mengeluarkan CO2. atau menghembuskan CO2. Oke. Sekarang ada di sini sebuah gambar yang kalian harus coba buat pertanyaan yang berkaitan dengan gambar ini, Nak. Ya. Ini ada paru-paru, kemudian ada rokok, sampingnya lagi ada penyakit asma. Kira-kira apa yang bisa kalian buat pertanyaan dari gambar di atas? Ada yang mau bertanya? Ada pertanyaan? Ya? Saya Bu, Ya, silakan Nina ya. bapakku di rumah sering merokok. Bagaimana itu untuk kesehatannya? Oke. Bagus pertanyaannya. Ada yang menjawab? Ya, jadi rokok sangat berbahaya bagi kesehatan. Karena di dalam zat rokok itu mengandung ribuan zat nikotin beracun dan yang bisa mengganggu kesehatan pernapasan, utamanya paru-paru. Kenapa kalau paru-paru ini bermasalah, maka suplai oksigen akan terganggu. Nah, kalau suplai oksigen terganggu, kemudian paru-parunya ini bermasalah, maka tidak bisa menjalankan fungsinya sesuai dengan yang diharapkan. Oke, jadi merokok itu bukan hanya berbahaya bagi perokok yang dikatakan dengan perokok aktif, tapi juga berbahaya bagi orang-orang di sekitarnya yang disebut dengan perokok pasif. Ya, jadi kita yang terpapar asap rokok merupakan perokok pasif. Mengerti anak? Ya, Bu. Kita sekarang masuk di kegiatan inti. Gangguan bisa disebabkan oleh berbagai hal. Ada yang sifatnya ringan dan dapat sembuh dengan sendirinya. Tetapi ada juga yang memerlukan penanganan dokter. Untuk mendapatkan penanganan yang tepat, maka harus ditahu gangguan pernapasan yang terjadi yang umum ya. Jadi organ-organ pernapasan dimulai apa pertama? Hidung. Hidung. Lanjut. Taring. Taring. Lanjut. Taring. Lanjut. Trakea. Kemudian Bronkus. Bronkiolus. Alveolus. bagus
dari Afwan organ-organ pada sistem pernapasan. Pertama, hidung, pari, lari, trakea, bronkus, bronkiolus, paru-paru, alveolus. terima kasih. Tepuk tangan. Jadi ini semua adalah organ pernapasan manusia. Paham nak? Ya. Untuk fungsinya kalian sudah pelajari, maka insyaallah sudah tahu ya semua. Nah, sekarang kita masuk di bagian contoh gangguan sistem pernapasan. Mulai dari flu, influenza yang mungkin semua orang pernah mengalaminya, sampai yang berat, yaitu TBC. Ini adalah penyakit yang umum diderita oleh orang-orang ya. Jadi kita harus menjaga kesehatan pernapasan kita. Jadi ada influenza, ada pneumonia, ada penyakit TBC, kanker paru-paru dan lain sebagainya. Menanggulangi gangguan pada sistem pernapasan itu ada beberapa hal. Umumnya yaitu dengan cara Konsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, mencukupi waktu istirahat, mengendalikan stres, mencuci tangan secara rutin, menghentikan kebiasaan merokok. Terima kasih anak-anak. Iya, Bu. Nah, di sini ada aktivitas yang harus kalian lakukan. Nah, jadi selain mengerjakan KPD, sebentar kalian juga akan membuat poster anti rokok ya. Nah, Ibu bagi dulu KPD-nya. Kita bagi kelompok dulu ya. Iya, Bu. Supaya kelompoknya dapat heterogen. Kita ini apa? 1, 4, 1, 2, 3, 4. Oke, pas-pas ya. Oke, yang kelompok 1 bergabung dengan nomor 1, kelompok 2 bergabung dengan nomor 2 dan seterusnya. Silakan. Oke, sudah nak berkumpul dengan teman kelompoknya? Sudah, Bu. Sekarang kelompok 1 perwakilannya ambil KPD-nya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Jadi silakan dikerjakan nak, baca kontennya, cara kerjanya. Ibu kirim di grup WhatsApp kalian, kemudian ada juga dukung BSC yang bisa dijadikan sebagai rujukan ya. Dibuka bukunya halaman 64 dan 62. Sekarang orientasi masalah, kalian memperhatikan penayangan video di mana kasus penderita kanker lari ya. Nah, ini akibat merokok. Jadi kalian disuruh membuat pertanyaan 3 kemudian menjawabnya. Jadi ada jawaban sementara. Nah, nanti kita sama-sama akan mereview jawaban kalian apakah benar atau tidak. Ya, sebentar. Oke. Nah, silakan menyimak videonya ya. Simak baik-baik nah.
akibat merokok. Semoga tayangan ini kita bisa mengambil pelajaran ya dari itu bahwa merokok itu berbahaya. Jadi silakan berdiskusi dan mengerjakan LKPD-nya. Ibu kasih waktu 15 menit ya. Dibuka bahan ajarnya. Bisa ada LKPD dan buku penontonnya ya. Belajarnya. Diskusi ya, Nak. Bagaimana? Bisa dikerja? Oke, kemarin ini maksudnya. Mau penyakit apa? Penyakit influenza. Jadi dijelaskan apa penyebab gejala-gejalanya, kemudian cara mencegahnya. Ya. Cari gejalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dari perwakilan kelompok 1 yang nomor 4, Muhammad Afan Firman, Daud Pananur, Nurul Inayah, Firsa Afifah Anawa. Membuat pertanyaan, apa saja organ-organ pernapasan pada manusia? Jawaban sementara: hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, paru-paru, dan alveolus. Penyakit TBC merupakan gangguan pernapasan yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Yang ketiga, gejala dari penyakit TBC adalah mudah lelah, penekanan turun drastis, sulit bernapas, sakit pada bagian dada, dan bentuk berdarah. Penyakit yang terakhir adalah influenza. Influenza merupakan penyakit yang disebabkan oleh influenza. Gejala umum influenza yaitu demam, pilek, batuk, sakit kepala, sakit otot, dan rongga hidung terasa gatal. Gunakan masker ketika berkendaraan dan rajin mencuci tangan. Silakan kasih Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang, yaitu Kasyifah Azhara, Adi Mutmainna, dan Alfian Nuraini, dan Husnul Fatimah. Membuat pertanyaan, penyakit apa yang paling berbahaya? Penyakit TBC atau influenza? Cara mencegah penyakit influenza. Apa penyebab kanker paru-paru? Jawaban sementara. Penyakit TBC karena disebabkan oleh Mycobacterium. Penyakit mencuci tangan hindari menyentuh hidung, mulut, dan mata. Kanker paru-paru adalah kondisi disebabkan oleh berbagai
faktor, tetapi faktor utamanya adalah merokok. Penyakit TBC suatu penyakit bakteri menular yang berpotensi virus dan terutama mempengaruhi paru-paru. Bakteri menyebabkan TBC menyebar ketika orang terinfeksi batuk atau bersin. Cara menanggulanginya: tidak membuang dahak atau menulis sembarangan. Pastikan rumah memiliki sirkulasi udara yang baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali presentasinya. Kasih aplaus dulu. Selanjutnya aliran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 3 beranggotakan 4 orang, yaitu Nurzahiran Diwana, Rashida Putri Aulia Rahmat. Membuat pertanyaan: bagaimana cara mencegah penyakit waring yang disebabkan oleh merokok? Apakah merokok berbahaya? Bagaimana cara mencegah gangguan pada sistem pernapasan? Jawaban sementara: berhenti merokok, memperbanyak asupan air putih, sangat berbahaya apalagi masih di bawah umur, mengonsumsi makanan bergizi, berolahraga. Salah satu gangguan pernapasan yaitu asma. Asma adalah gangguan respirasi yang ditandai dengan peradangan pada saluran pernapasan. Penyebab asma adalah biasanya karena papasan asap, polusi, hingga udara dingin. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aplaus untuk kelompok. Nur Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 4 yang beranggotakan 4 orang, yaitu Nur Aini, Hesti Ayu, Inaya Fatina Asatro, dan Muhammad Azila. Membuat pertanyaan: apakah penyakit kanker itu berbahaya? Bagaimana cara mengobati kanker lain? Apa penyebab kanker lain itu? Ya, karena menyebabkan kehilangan suara dan menyebabkan kematian. Dengan pembedakan atau terapi radiasi merokok. Penyakit pneumonia. Pneumonia merupakan infeksi atau pada bronkiolus atau alveolus. Penyebab terjadinya pneumonia antara lain karena infeksi dari virus, bakteri, jamur, dan parasit lainnya. Namun umumnya disebabkan oleh bakteri Streptococcus pneumonia. Gejala dari penyakit pneumonia yaitu demam, batuk berdahak, tidak enak badan, sakit pada bagian dada, dan terkadang mengalami kesulitan bernapas. Penyakit pneumonia dapat ditular melalui udara ketika penderita pneumonia batuk maupun bersin. Pengobatan pneumonia: 1. Minum obat peredar rasa sakit. 2. Jangan mengkonsumsi obat batuk. 3. Berhenti merokok. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, ada yang ingin bertanya? Ya? Bagaimana, Bu? Ya. Silakan Afwan. Bagaimana cara penanganan penyakit pneumonia? Bagaimana cara penanganan penyakit pneumonia? Ya, kelompok 4. Bisa dijawab? Mungkin kelompoknya Dapat dilakukan dengan memberikan antibiotik, obat membuat saluran napasan menjadi lebar, terapi oksigen, dan penyudutan cairan dalam paru-paru. Oke, bagus sekali jawabannya, betul. Jadi pemberian antibiotik. Aplaus untuk kelompok 4. Jadi untuk Reni dan Inaya Fatina ya. Silakan dulu nak. Ya. Jadi pembuktian ini sesuai dengan permasalahan melalui video pembelajaran. Sesuai dengan pertanyaan yang kalian pilih dan juga
penelitiannya bisa disimak melalui video. Gimana kalau kita suka masak karena banyak asap? Atau kenapa sih kamu masak karena pilek? Oh iya tuh, sesak nafas dan pilek adalah contoh dari jenis penyakit yang dapat menyerang sistem pernapasan kita, yang disebut juga penyakit pernapasan. Kalau penyakit pernapasan itu kan ada influenza, TBC, apalagi ya? Ada juga bronkitis dan pneumonia Lula. Kalau nggak salah ya, influenza kan penyakit yang cepat menular. Ciri-cirinya sakit kepala, rasa ngilu pada sendi, demam, sering bersin, batuk, pilek, dan kadang disertai muntah. Ya, jika kita terserang influenza, minum obat, banyak istirahat, dan periksa ke dokter. Kata ibuku, dapat dicegah juga dengan minum air hangat, beristirahat, dan minum vitamin C. Lalu, kalian gembira juga bisa jadi obat yang dijarah loh. Wah, mantap! Tapi beda loh dengan flu burung. Flu burung disebabkan oleh virus yang hidup di saluran pencernaan udara seperti air. Jika masuk ke tubuh manusia, bisa menyebabkan penyakit yang parah. Iya, virus ini menular jika kalau bersentuhan langsung dengan unggas yang terinfeksi. Atau kita menghirup udara yang berasal dari kotoran unggas yang mengering dan terbawa angin. Bronkitis merupakan peradangan pada bronkus yang bermula di dada atau mengikuti flu yang menyebar di dada. Awalnya, timbul rasa sakit di dada disertai batuk dan kadang suhu tubuh tinggi. Pasti kalau perokok lebih mudah terkena bronkitis. Iya Lula. Nah, kalau pneumonia adalah radang paru-paru akut yang menyerang tiba-tiba dan cepat menjadi parah. Penyakit ini terjadi setelah menderita terkena campak, influenza, dan bronkitis. Lalu, bagaimana dengan TBC? Kamu tahu nggak Lula? TBC atau tuberkulosis itu penyakit menular kan? Jadi penderitanya harus dikarantina. Kita nggak boleh dekat, apalagi yang kecil. Bernafas adalah kebutuhan utama setiap makhluk hidup. Jadi kita harus menjaga kesehatan alat pernapasan kita. Ya, seperti mengurangi pencemaran udara di lingkungan sekitar, tidak merokok dan tidak sering berada di lingkungan perokok. Jangan lupa pakai sarung tangan atau tisu untuk menutupi hidung dan mulut saat bersih atau Makan makanan bergizi, istirahat, dan berolahraga teratur. oh, aku rasa aku nggak ngerti sekarang. Kalau pernapasan hewan gimana tuh? Nah, itu akan kita bahas di video selanjutnya. Oke deh. Jadi itulah tadi tampilan video yang menjawab pertanyaan dari kalian. Nah, ternyata jawaban sementara kalian sudah benar, sama dengan pernyataan atau penjelasan dari video tersebut. Tepuk tangan dulu. Ya. Sekarang kita masuk di bagian membuat poster anti rokok. Nah, jadi membuat poster anti rokok ini sebagai upaya untuk menjaga kesehatan sistem pernapasan. Bahwa pentingnya menjaga paru-paru. Bukan cuma paru-paru. Jadi kayak tadi bronkitis ini sangat rentan dengan perokok ya. Nah, ini contoh poster yang dibuat hari tanpa tembakau. Jadi tidak ada hari tanpa tembakau atau tanpa merokok. Jadi merokok itu berbahaya ya. Nah, ini contohnya. Silakan dibuat posternya, masuk di Canva, aplikasi Canva, kemudian kalian mendesain bersama dengan teman-teman. Setelah selesai bisa dikirim ke grup WhatsApp-nya, kemudian juga akan tampilkan ya hasil poster kalian. Mengerti nak? Ya, sudah selesai? Sudah, Bu. Kalau sudah selesai bisa kirim di grup WhatsApp. Lihat ini sudah ada yang mengirim ya di WhatsApp-nya. Ini dari nomor 3. Ya, ini
Mengatakan tidak mungkin adalah bagian tersulit, tetapi hal tersebut sama bermanfaatnya. Bagus sekali kata-katanya. Nah, lanjut kelompok 2. Nah, dilarang merokok. Ini kata-katanya simpel tapi penuh makna ya. Nah, stop merokok. Bahaya merokok pada anak dan remaja. Peduli kesehatan dan ingat bahayanya merokok membunuh. Bagus sekali ya. Jadi ini adalah contoh dari hasil poster anti rokok yang sudah kalian buat. Apa yang dibuat? Nah, sekarang kita masuk ke kegiatan akhir, itu membuat kesimpulan. Ibu minta 2 orang untuk bisa membuat kesimpulan terkait materi hari ini. Siapa yang bisa? Saya Bu. Ya, jadi ada Nurul Inayah dan Esti. Silakan Nurul Inayah berdiri. Kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu gangguan pada sistem pernapasan manusia yaitu TBC, influenza, kanker paru-paru dan lain-lain. Oke, bagus. Ya, silakan Esti kesimpulannya. Upaya untuk menjaga kesehatan sistem pernapasan adalah mengonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, mencukupi waktu istirahat, mengendalikan stres, mencuci tangan secara rutin, dan menghentikan kebiasaan merokok. Bagus sekali. Jadi untuk Inayah dan juga untuk Esti, bagus hasil kesimpulannya. Aplaus dulu untuk kedua. Nah, sekarang Ibu memberikan penguatan ya terkait materi kita hari ini. Jadi bernapas itu adalah proses memasukkan oksigen atau menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Kemudian gangguan pada sistem pernapasan itu bisa terjadi secara ringan yang bisa sembuh dengan sendirinya dan ada yang berat yang perlu penanganan dokter. Nah, jadi yang ringan itu seperti influenza. Nah, ini bisa sembuh cuma 2-3 hari dengan cara mungkin minum obat atau istirahat. Tapi yang berat itu contohnya TBC. Jadi kalau TBC harus penanganan sampai 6 bulan. Ngerti anak-anak? Kemudian gangguan pada sistem pernapasan ada influenza, ada faringitis, TBC, kanker paru-paru, tonsilitis, pneumonia, asma dan lain sebagainya. Nah, lanjut, upaya untuk menjaga kesehatan sistem pernapasan kita pertama itu harus menjaga kebersihan, kesehatan ya, dan berolahraga, mencukupi waktu istirahat. Jadi tidak boleh begadang, karena kapan begadang ini sistem kekebalan tubuh atau imun menurun ya. Kemudian bisa mengendalikan stres, paling penting mencuci tangan setiap beraktivitas ya, apalagi pada saat memakan. Kemudian menghentikan kebiasaan merokok dan jauhi paparan asap rokok. Paham anak-anak? Paham, Bu. Ada pertanyaan? Tidak. Sudah ada, sudah tahu semua ya? Ibu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian penutup. Nah, yaitu untuk mengetahui kemampuan kalian. Kirim soal post test ya. Kirim di WhatsApp-nya, silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Silakan, Nak. Selesai, Nak? Sudah, Bu. Kalau sudah bisa dikirim ya. Sekarang ini waktu yang menegangkan. Ibu akan menyampaikan kelompok terbaik ya. Jadi ada 2 kegiatan hari ini yaitu diskusi serta mengerjakan KPD dan kedua membuat poster anti rokok. Nah, untuk kegiatan KPD-nya dan diskusinya jatuh kepada kelompok 1. Kemudian untuk posternya jatuh pada kelompok 4. Jadi semuanya bagus, tapi kelompok 1 dan kelompok 4 yang terbaik. Jadi tidak boleh menyerah ya. Ibu. Nah, sekarang kita masuk ke refleksi. Hal-hal apa saja yang kalian peroleh dari pembelajaran ini? Siapa yang bisa? Saya Silakan Sarina. mengetahui sistem pernapasan. Selanjutnya, ada lagi? Ya, saya Mendapatkan informasi baru. yang mendapatkan informasi baru. Siapa lagi? Saya, Bu. Ya, silakan. Mendapatkan informasi baru tentang penyakit-penyakit di sistem pernapasan. Kita sudah masuk di bagian terakhir. Ya, jadi materi yang akan kita lakukan pada pertemuan berikutnya adalah sistem ekskresi. Ya, Bu. diperhatikan, dipelajari supaya gampang belajarnya pada pertemuan selanjutnya. Ngerti anak-anak? Baik, Bu.
mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah hadir. Kemudian tetap semangat belajarnya, ya. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya, yaitu materi sistem ekspresi. Sebelum pulang, dirapikan bukunya, ya. Buku hasil pekerjaannya, nak. Dan siapkan juga alat tulisnya, tasnya. Oke, kumpul. Kembalikan. Ya. Sama dengan buku pelajarannya. Terima kasih. Sekarang kita tutup pelajaran ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagasnya, Afwan siapkan untuk baca doa. Ayo pulang, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga, Nana.